Pernah kepikiran nggak, gimana caranya sebuah aplikasi bisa tahu persis apa yang kita butuhkan? Jawabannya itu seringkali tersembunyi di dalam data. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana klik-klik sederhana, titik-titik data kecil, bisa diubah jadi petunjuk buat mecahin masalah yang paling rumit sekalipun. Cerita kita kali ini dimulai dari seorang pengembang teknologi pendidikan atau EdTech. Dia udah berhasil bikin aplikasi belajar yang keren banget, tapi ada satu masalah besar yang bikin dia pusing tujuh keliling. Nah, ini dia masalahnya. Ribuan mahasiswa udah download aplikasinya, tapi kok engagementnya makin lama makin turun. Pengguna datang, coba-coba sebentar, terus pergi. Pertanyaan besarnya, kenapa? Daripada cuma ngandalin firasat, developer kita memutuskan buat jadi detektif. Dan alat paling penting buat seorang detektif itu apa? Petunjuk. Nah, dalam kasus ini, petunjuknya itu ya data. Oke, jadi langkah pertama dalam investigasi ini adalah ngumpulin bahan mentahnya dulu, buat dianalisis, yaitu data itu sendiri. Tapi, mulainya dari mana ya? Dia sadar kalau data itu ada macam-macam jenisnya. Biar nggak bingung, dia fokus dulu ke satu hal, gimana cara dapetin datanya. Ini langkah pertama yang penting banget, yang bakal nentuin seluruh investigasinya ke depan. Dia pakai dua pendekatan. Pertama, dia kumpulin data primer, yaitu dengan nyebarin survei langsung ke pengguna buat tahu pengalaman mereka. Kedua, dia ngambil data sekunder dari database kampus kayak nilai mahasiswa dan jurusan mereka. Setiap jenis data ini kayak potongan puzzle yang unik yang ngebawa dia selangkah lebih dekat ke jawaban. Nah, pas datanya udah kekumpul, dia nemuin satu hal yang krusial banget. Ternyata nggak semua data itu sama. Kunci buat ngebuka insight yang beneran berguna itu ada di pemahaman, level, atau skala dari tiap informasi yang dia punya. Ternyata, semua petunjuk digitalnya itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 skala pengukuran ini. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling basic ya, skala nominal. Gampangnya, ini tuh kayak ngasih label atau nama aja, kita cuma ngelompokin data ke kategori-kategori yang beda, tanpa ada urutan atau peringkat sama sekali. Contohnya gini, si developer ini lihat data jurusan para penggunanya. Ada teknik informatika, DKV, manajemen bisnis. Nah, ini data nominal. Nggak ada peringkat yang pasti. Teknik informatika kan nggak lebih tinggi dari manajemen bisnis. Mereka cuma label yang beda. Ini penting banget buat jawab pertanyaan kayak, mahasiswa dari prodi mana sih yang paling jarang buka aplikasi? Oke, sekarang kita naik level dikit ke skala ordinal. Di sini, urutan itu jadi penting. Data ini bisa kita urutkan dari yang paling rendah ke paling tinggi. Tapi, kita nggak tahu persis seberapa jauh jarak antar peringkatnya. Coba bayangin hasil survei kepuasannya dia. Kita semua tahu kan kalau sangat puas itu lebih bagus dari puas, tapi apakah jarak antara keduanya itu sama persis dengan jarak antara puas dan netral? Nah, itu dia kita nggak tahu. Yang penting cuma urutannya. Dari sini, dia bisa langsung tahu fitur mana yang paling nggak disukai dan harus segera diperbaiki. Sekarang kita masuk ke skala kuantitatif, di mana angka-angka mulai punya arti matematis yang lebih jelas. Nah, disinilah analisis yang lebih dalam bisa kita mulai. Berikutnya, skala interval. Sama kayak ordinal, skala ini punya urutan yang jelas. Tapi yang bikin spesial, jarak atau interval antar nilainya itu konsisten dan punya makna. Tapi, ada satu catatan penting. Skala ini nggak punya titik nol yang mutlak. Contohnya, developer kita ini melacak jam berapa aja mahasiswa pakai aplikasinya. Beda antara jam 9 dan jam 10 pagi kan sama-sama 1 jam. Sama kayak beda antara jam 8 dan 9 malam. Tapi, jam 000 itu bukan berarti nggak ada waktu kan? Nah, ini bisa ngebongkar pola penting. Misalnya, apakah aplikasi ini cenderung nge-lag di jam-jam sibuk antara jam 7 sampai jam 9 malam? Dan akhirnya kita sampai di puncaknya, skala rasio. Ini level data yang paling sakti dan paling lengkap informasinya. Dia punya semua kelebihan skala interval, plus satu fitur super penting, titik nol yang absolut dan punya arti. Developernya ngukur pemakaian RAM aplikasinya, nah ini contoh sempurna data rasio. Angka 150 MB itu jelas artinya, tapi yang paling penting, nilai 0 MB itu beneran berarti. Nggak ada memori yang dipakai sama sekali. Titik nol sejati inilah yang bikin dia bisa bikin perbandingan yang kuat. Misalnya, wah, update terbaru bikin penggunaan memori 2 kali lebih efisien. Oke, kita udah ngumpulin dan ngelompokin semua petunjuknya. Sekarang, gimana caranya ngubah semua konsep ini jadi keputusan yang bener-bener ngefek? Nah, mungkin kalian mikir, kenapa sih harus ribet-ribet mikirin semua ini? Emang apa bedanya nominal sama rasio? Jawabannya, penting banget. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Tiap skala itu kayak kunci yang ngebuka alat-alat statistik yang beda.
Kalau data kamu nominal, kamu cuma bisa ngitung-ngitung simpel. Tapi begitu kamu punya data rasio, wih, semua kemungkinan analisis kebuka lebar. Mau cari rata-rata, standar deviasi, apa aja bisa. Jadi dengan tahu skalanya, si developer ini tahu persis analisis canggih mana yang bisa dia pakai. Intinya gini, tanpa paham level datanya, seorang developer itu cuma ngeliatin lautan angka tanpa arah. Tapi dengan pemahaman ini, lautan itu bisa diubah jadi peta yang nunjukin jalan keluar. Dan proses yang dijalanin developer kita ini, ngambil data acak-acakan, terus dirapihin, itu sebenarnya versi mini dari apa yang terjadi di industri besar. Ini adalah jantungnya bidang kayak analitik data dan big data, yang sekarang lagi ngubah banyak hal, termasuk dunia pendidikan. Dan akhirnya, detektif data kita berhasil. Dia sekarang tahu persis prodi mana yang butuh perhatian, fitur mana yang ratingnya paling jelek buat segera dibenerin, dan jam berapa performa aplikasi harus paling oke. Dia berhasil bergerak dari yang tadinya cuma punya masalah, jadi punya solusi yang jelas berdasarkan data. Jadi, lain kali kalian buka aplikasi, coba deh ingat-ingat, di balik setiap klik dan scroll, ada dunia data yang lagi bekerja, diukur, diskalakan, dan dianalisis buat ngebentuk pengalaman kalian. Nah, itu ninggalin satu pertanyaan terakhir. Kira-kira, data itu lagi belajar apa ya tentang diri kita?